Sementara itu hingga Kamis malam, warga masih berdatangan melaporkan kehilangan anggota keluarga ke pos pengaduan DBI Polda Bali. Warga yang datang melaporkan jika keluarganya ikut menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ya, data terakhir yang tercatat di Crisis Center Gilimanuk tercatat 29 ditemukan selamat dan 6 meninggal dunia. KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang dan 12 awak kapal, serta 22 kendaraan. Dengan ditemukannya 35 korban, masih terdapat 30 korban yang belum ditemukan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji menanggung biaya pengobatan warga yang menjadi korban kapal tenggelam di Selat Bali. Ya, sementara itu hingga kini pencarian korban hilang terus dilakukan. Ya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjamin Pemprov Jatim menanggung seluruh biaya pengobatan korban kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Bagi warga Jawa Timur yang menjadi korban akan dirawat di rumah sakit milik Pemprov Jatim. Sementara itu hingga kini pencarian korban hilang masih terus dilaksanakan. Sampaikan semua akan menjadi tanggung jawab Pemprov jikalau mereka berkenan dilayani di Rumah Sakit Pemprov Jawa Timur. Kita berterima kasih kepada seluruh tim gabungan yang terus berusaha melakukan pencarian dari manifest ya yang ada di kapal itu, baik penumpang. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini dari pencarian korban kapal tenggelam, kita bergabung dengan rekan Eris Utomo dari Pelabuhan Ketapang. Selamat pagi Eris, bagaimana hasil pencarian saat ini? Apakah ada penambahan orang yang berhasil ditemukan? Ya, selamat pagi Dita dan Roti dan juga pemirsa. Ya, saat ini memasuki hari kedua pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih dilangsungkan untuk pencarian. Dan beberapa menit yang lalu sudah berlangsung dan berakhir rapat koordinasi dari berbagai pihak untuk melakukan serangkaian rencana dalam proses pencarian korban. Dan di situ juga terbagi menjadi beberapa regu, yakni ada regu laut, di situ bertanggung jawab adalah TNI Angkatan Laut, dan regu darat atau regu darat di sini adalah dari pihak kepolisian dan TNI Angkatan Darat, dan juga regu udara, di mana di sini akan yang bertanggung jawab adalah Basarnas. Dan memang untuk regu darat akan dilakukan atau koordinasi lebih lanjut melalui Babin Kaptipmas maupun dari Babinsa juga. Yang utamanya pada daerah pesisir yang memiliki pantai, di mana juga mengerahkan nelayan setempat untuk juga ikut serta di dalam proses pencarian. Dan juga akan ditambah 2 alutsista dalam pencarian ini, yaitu dari Angkatan Laut telah mendatangkan 2 KRI, salah satunya adalah KRI Tongkol. Demikian. Ya, Eris, terkait dengan mungkin tadi kan sempat disampaikan penambahan alutsista untuk pencarian korban. Apakah ada juga tambahan dari personel Basarnas atau tim gabungan? Ya, tentunya dengan adanya tambahan alutsista juga akan menambah juga personil dalam ini. Saya laporkan cuaca saat ini juga mendung dan juga sudah gerimis. Dan memang tadi sempat disampaikan dalam rapat koordinasi untuk proses pencarian, memang difokuskan pada arah ke selatan, memang arusnya juga mengarah ke selatan, dan saat ini memang cukup kencang sekali untuk arus yang ke arah selatan dengan gelombang yang cukup di atas rata-rata 1 meter. Demikian. Baik Eris, apa saja yang menjadi poin evaluasi di pencarian kemarin sehingga di hari ini mungkin bisa diperbaiki atau improvisasi ya supaya lebih baik? Ya, betul sekali, Tita. Memang evaluasi dari proses yang kemarin dan hari ini memang bagaimana
pola untuk dilakukannya pencarian yang lebih maksimal. Selain memang dari udara juga akan dilakukan pemantauan dan juga dari semua kalangan termasuk dari Bali yang juga akan dikerahkan sehingga gabungan ini benar-benar bisa diharapkan bisa maksimal untuk melakukan pencarian dengan menambah perluasan area pencarian dari yang kemarin sekitar 12 mil dan sekarang mungkin bisa menjadi 20 hingga 20 mil dari titik diduganya kapal tunu tenggelam. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Eris atas laporan Anda. Semoga hari ini ada korban yang berhasil ditemukan dan keluarga juga bisa lebih tenang. Baik, selanjutnya kita ke rekan Nyoman Sudika, ini di Pelabuhan Gilimanuk. Selamat pagi, Nyoman. Apa yang menjadi perbedaan pencarian korban untuk hari ini? Ya, sedikit dari laporkan dari Jemberana Bali. Untuk pencarian hari ini, tim SAR gabungan lebih memfokuskan melakukan penyisiran di perairan selatan Jemberana dan ada 2 pos di sini yang menjadi fokus pertama, yaitu di pos Pelabuhan Gilimanuk sendiri dan di pos Pantai Pebuahan, di mana kemarin sebagian besar penumpang yang meninggal dunia maupun yang selamat itu ditemukan di pesisir Pantai Pebuahan. Demikian. Ya, Nyoman, apakah hari ini ada penambahan mungkin dari personelnya? Kalau personel masih tetap, cuman dari kantor SAR Denpasar sendiri rencananya mengerahkan KN Arjuna ya untuk yang diberangkatkan dari Benoa kemarin untuk membantu pencarian di Selat Bali. Kalau untuk cuaca hari ini apakah cukup bersahabat? Untuk cuaca masih seperti kemarin, angin cukup kencang, namun panasnya berkurang karena mendung dan gelombang juga masih cukup tinggi. Di krisis center sendiri bagaimana kondisi para keluarga dan apakah dari pihak petugas ini memberikan informasi yang tepat dan cepat supaya mereka juga lebih tenang menunggu proses ini lebih sabar? Untuk hari ini di krisis center di Pelabuhan Gilimanuk sendiri masih cukup lengang, tidak seperti kemarin. Ini yang banyak di sini cuma beberapa petugas masih standby, sedangkan untuk pihak keluarga maupun korban kemarin sudah semua diberangkatkan ke Banyuwangi dan beberapa 7 orang ada di Bali. Dan untuk keluarga sendiri yang sampai kemarin malam masih ada yang melapor, sampai pagi ini masih belum terlihat kedatangan para korban lagi. Ya, Nyoman, bisakah diperlihatkan ke kita semua untuk situasi terkini di sana, mungkin terkait mungkin keluarga yang masih menunggu kabar agar korban ini diselamatkan? Saat ini masih ada beberapa baru datang keluarga korban yang masih setia menunggu. Mereka dengan sabar menunggu kepastian kedatangan atau informasi yang terkait dengan keluarganya yang sampai saat ini belum ditemukan. Apakah banyak keluarga yang datang dari luar Bali? Untuk di Jemberana hari ini tidak begitu banyak, dan suasana di krisis center di dalam juga ada beberapa petugas dan posko kesehatan juga sudah tidak ada ini aktivitas pendataan masih berlangsung. Untuk keluarga sudah jauh berkurang dibandingkan dengan hari kemarin. Ya, Nyoman, ini untuk warga yang masih hilang, apakah ini warga Bali kah atau Di luar Bali? Di luar Bali. Kebanyakan warga Bali yang memang keluarganya ikut di dalam KMP Tunu Pratama Jaya kemarin. Baik, terima kasih Nyoman atas laporan Anda. Semoga dari pencarian di pos Gilimanuk juga membuahkan hasil yang baik hari ini. Selamat bertugas kembali.